Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta masudi wa ridhaka atlubi ati mahabbataka wa ma'rifatak fa'tini mka abada. Allahumma shalli ala nabil hasbi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Sama-sama kita semua di hadapan Tuan Syekh yang hari ini di tengah kita semua untuk kepentingan hajat-hajat kita, untuk kepentingan niat baik kita, kesehatan lahir batin, ditambah-tambah rezeki, ditambah-tambah istiqomahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa dimanapun hari ini berada, kita bersyukur kita bisa dikumpulkan dalam satu wadah yang luar biasa. Di era teknologi kita bisa berdekatan. Abah bilang jauh semakin dekat, walaupun ada dimanapun secara teknologi, apalagi secara spiritual. Ibu bapak sekalian para pecinta kesucian jiwa, bahwa perintah zikir ini tentu sudah banyak. Banyak sekali di Al-Quran ataupun hadis, bahkan para da'i pentingnya zikir. Pada sore ini saya akan mengutip salah satu ayat tentang zikir dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang sangat masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah bukratan wa asyila, pagi dan petang. Perintah zikir ini menjadi penting. Zikir di sini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mengingat atau menyebut berulang-ulang, menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Ini berzikir, mengingat dalam hati, ini berzikir. Tujuan berzikir adalah salah satunya menjalin ikatan batin seorang hamba dengan Tuhannya. Menjalin ikatan batin seorang manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa kemelekatan, rasa dekat, rasa muraqabah. Itulah zikir. Jadi ketika kita berzikir mengucapkan kalimat la ilallah, ismu zat yang ditanamkan dalam kalbu kita dimanapun kita berada, kita sambungkan, koneksikan, maka sebenarnya kita menjalin ikatan secara spiritual seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka muncul perasaan-perasaan dekat, perasaan-perasaan kemelekatan. Selama ini kita mungkin banyak kemelekatan dengan sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala. Kemelekatan dengan harta benda, kemelekatan dengan rumah kita, kemelekatan dengan kendaraan kita, kemelekatan dengan pasangan kita. Karena kita banyak menyebut, mengingat pasangan kita, maka melekat dalam hati kita. Kita banyak menyebut kendaraan kita, maka banyak melekat dengan hati kita. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka ada kemelekatan bersama Allah. Contoh kalau kita punya anak pesantren. Nah, tiba-tiba kita rindu sekali. Bahkan anak sering nangis kangen sama ibunya. Berarti ada kemelekatan. Ada kemelekatan batin antara ibu dan anaknya. Demikian kita ketika kita merantau jauh tapi ingat terus sama rumah, sama orang tua, sama pasangan, sama anak. Berarti ada kemelekatan. Ada muncul perasaan-perasaan muraqabah, perasaan-perasaan kedekatan. Karena kita sering menyebutnya dan mengingatnya. Nah demikian para wali-wali Allah, kekasih Allah yang banyak berzikir kepada Allah, maka tentu di sini juga mengalami kemelekatan, rindu karena kedekatan. Nah, rindu terhadap amalia, rindu terhadap sholat, zikir, tahajud, sholat duha, khotaman, karena merasa ikatan batin yang kuat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita belajar dari guru-guru kita, guru-guru silsilah, sangat melekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, dalam kajian psikologi Islam, ada istilah kesehatan mental. Orang-orang yang mengalami sakit mental, maka itu problem, masalah. Selama ini orang selalu berpikir kesehatan fisik, jarang sekali berpikir kesehatan mental itu penting. Walaupun beberapa orang yang sudah mengerti bagaimana bahayanya ketika orang sakit secara mental. Mental dan jiwa, walaupun tidak ada definisi yang menyamakan, hakikatnya adalah sama. Ketika membahas jiwa, maka pendekatan agama banyak mengungkap apa itu jiwa. Sementara dalam psikologi, yaitu pendekatan psikologi berbicara tentang mental. Kalau kita sakit fisik, kita kelihatan secara visual bagaimana fisik kita sakit, ada kemerahan, ada bengkak dan lain-lain. Kesehatan mental atau sakit mental tidak kelihatan, padahal dampaknya luar biasa. Maka ada salah satu pendapat yang mengatakan kesehatan mental itu atau jiwa itu, yang pertama, orang itu disebut sehat mentalnya ketika terbebas daripada gangguan mental dan penyakit-penyakit mental atau gangguan jiwa dan penyakit-penyakit jiwa. Yang kedua adalah bisa mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk kemanfaatan. Jadi orang-orang yang di dalam dirinya, jiwanya, mentalnya sakit, maka terhadap gangguan. Contoh apa? Merasa cemas, merasa panik gitu ya. Ini adalah gangguan terhadap mental kita. Kita merasa khawatir, kita merasa bingung, merasa terisolasi sendiri, merasa takut. Ini adalah gangguan-gangguan mental. Apa penyakit mental? Benci kepada orang lain, marah kepada orang lain, kesel kepada orang lain, mudah tersinggung. Ini adalah penyakit mental gitu. Nah, orang-orang yang sakit secara mental pasti ada. Kalau tidak ada gangguan mental, pasti ada penyakit-penyakit mental atau penyakit jiwa. Maka orang yang sehat mentalnya adalah mengalami kesejahteraan. Kesejahteraan emosi, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan spiritual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sehat mental tuh dia dapat mengoptimalkan, mengembangkan potensi dan kompetensi dirinya. Tidak ada mental block. Orang-orang yang bergerak bebas merdeka, hurriyatul ab, kebebasan seorang hamba, ingin bergerak, ingin berzikir, ingin beribadah, kemanapun bebas. Ini adalah orang-orang yang sehat mental. Kita lihat Abah Aos, apapun statement beliau, tidak ada yang menghalangi. Karena apa? Beliau adalah seorang hamba yang merdeka. Walaupun orang banyak yang tidak suka, benci, biarkan saja. Abah terus bergerak. Kenapa? Karena hurriyatul abad. Beliau merdeka secara mental, sehat secara mental, dapat mengoptimalisasikan mental dirinya, gitu, jiwanya. Maka ketika Abah memberikan sabda, orang suka tidak suka, terserah. Muridnya suka tidak suka, terserah. Karena Abah adalah orang yang sehat mentalnya, tidak terhalangi mental block oleh siapapun area-area eksternal dalam dirinya. Nah, itu ciri daripada orang sehat mental. Nah, sementara orang yang sakit mental, ya tadi sebaliknya gitu ya. Nah, ibu bapak sekalian, kalau kita kaitkan bagaimana peranan zikir kita bagi orang-orang yang ingin sehat mental, itu luar biasa. Banyak penelitian mengatakan bahwasanya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka sehat mentalnya. Yang pertama kita lihat di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Kalau kita kaji ayat ini, maka sangat psikologis. Ketika engkau ingat kepada aku ingat kepadamu. Orang-orang yang mengalami merasa sendiri, tidak punya teman, terisolasi di tengah-tengah ramai, merasa kesepian, maka ketika dia banyak berzikir kepada Allah, maka dia nyaman. Ternyata ada yang menemani, tenang, damai gitu. Tidak sendiri gitu. Maka banyak sekali orang-orang yang kesepian dalam hidupnya, ditinggalkan pasangannya, ditinggalkan anak-anaknya, ditinggalkan keluarganya. Dia semakin sepuh mungkin, atau mungkin kesibukan anak-anaknya, atau mungkin dia disakiti dengan pasangannya dan lain-lain.
Maka orang-orang banyak berguru kepada Abah, berzikir, dia lakukan itu, maka jelas fazkuruni azkurkum. Maka jikalau engkau ingat kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Maka dia merasakan ada teman, merasakan ada energi Allah, ditemani Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasa kesepian. Maka betul dari riset ini, ayat ini mengatakan secara empirik bahwa orang-orang yang tidak mengalami kesejahteraan psikologis, kesepian, maka ketika berzikir dia merasa ditemani Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan Syekh Mursyid, merasa ditemani oleh Syekh Mursyid. Maka kata Abah, ketika ada manakiban diam. Kenapa? Karena yang hadir di situ adalah yang punya manakib, para guru-guru silsilah. Bagi orang-orang yang secara basyiro sudah melihat dan merasakan, dia merasa nyaman. Kenapa? Dia tidak sendiri. Maka tidak takut. Karena secara psikologis, takut itu adalah sifat semua manusia bawaan sejak bayi. Maka orang-orang yang banyak berzikir tidak ada rasa takut. Dan pengersa Abad tidak ada rasa takut. Kita lihat dari sabdanya, statementnya, dan lain-lain. Maka beliau adalah orang yang sehat mentalnya. Yang kedua, kalau kita lihat kaitannya zikir dengan kesehatan mental, yaitu bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah mendapati perasaan-perasaan tenang, mendapati perasaan-perasaan positif. Maka orang-orang yang mudah panik, mudah stres, depresi adalah orang-orang yang mempunyai perasaan-perasaan negatif, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Maka orang-orang yang berzikir, tenang hatinya, nyaman. Dan itu banyak dibuktikan. Beberapa orang yang punya masalah, problem, akhirnya dimasukkan ke pusat rehabilitasi Suryalaya atau Sirna Rasa, kemudian ditalkin zikir, maka dia merasa tenang, bercucuran air mata, muncul perasaan-perasaan positif. Maka dengan zikir kepada Allah, jelas tatma'innul qulub, tenang kolbunya, hatinya. Dan orang-orang yang mengalami sakit mental butuh yang namanya ketenangan. Apa saja problemnya, persoalannya, gitu. Maka dia butuh tenang. Jelas kaitannya orang-orang yang sakit secara mental, penting dia berzikir agar jiwanya tenang. Yang ketiga, contoh bagaimana zikir ini menjadikan secara mental orang sehat menjadi rileks. Orang-orang yang mengalami penyakit mental, depresi, stres gitu ya, mengalami kepanikan, kecemasan, fobia, traumatik dan lain-lain, dia mengalami sesuatu yang tidak rileks, tidak santai, selalu gelisah. Maka dalam dunia psikologi modern terutama dibahas tentang bagaimana meditasi. Meditasi membuat dirinya nyaman. Kalimat-kalimat yang diulang-ulang membuat dirinya nyaman. Repetition satu kalimat membuat dirinya nyaman dan tenang. Maka kalau kita lihat kaitkan dengan zikir kita, repetition la ilaha illallah. Dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berulang, itu ada aspek repetition yang membuat gelombang otak manusia itu menjadi rileks. Maka kita lihat orang-orang yang zikirnya banyak, diulang-ulang la ilaha illallah terus gitu ya. Dia mengalami satu perubahan-perubahan dalam gelombang otaknya dan dia menjadi rileks dan santai. Maka dia lama-lama pikirannya menjadi jernih, perasaannya menjadi tenang, nyaman, badannya merasa sehat. Karena apa? Sangat rileks. Kita bisa tanya pada orang-orang yang ahli relaksasi, ahli meditasi, ahli yoga, ahli reiki. Mereka-mereka menggunakan berbagai macam teknik. Untuk apa? Untuk ketenangan, untuk rileks. Dan kalimatnya diulang-ulang. Nafasnya diulang-ulang. Ada satu proses cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Sekuat hebat apapun itu batu, kalau air yang terus-menerus walaupun itu lemah, lembut, maka itu batu akan tembus dan cekung. Nah, inilah repetition. Nah, kita berulang-ulang repetition dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dalam teori hipnoterapi kita sering dengar yaitu kalimat repetition. Silakan nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Tidur semakin dalam, tidur semakin dalam, semakin dalam. Itu repetition. Kalimat kata yang diulang-ulang memberikan sugesti kepada orang agar masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Untuk apa? Untuk fokus titik ke dalam dirinya yang sangat nyaman, rileks dan tenang.
Maka ketika kalimat la ilaha illallah diucapkan tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, maka lama-lama kalimat la ilaha illallah itu semakin menguat, semakin hebat, tersugesti dalam dirinya karena berulang-ulang, apalagi telah diprogramkan, diinstal la ilaha illallahnya oleh si mursyid, tidak la ilaha illallah yang hanya diucapkan seperti orang awam, maka dia semakin masuk dan semakin mensugesti dirinya menjadi semakin rileks. Dan rileks di sini rileks bersama Allah Subhanahu wa taala. Dirinya semakin tenang, semakin nyaman, hilang rasa takut, khawatir, yang muncul perasaan-perasaan pasrah, terserah Allah saja. Maka kalau dikaitkan dengan Fadlul Syuhur menjadi tiflul ma'ani, bayi yang maknawi, bayi yang sangat fitrah dan suci, yang tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, terserah Allah saja gitu. Nah ini, maka luar biasa, Ibu Bapak sekalian, kalau kita kaji, zikir ini dalam perspektif apapun. Sore ini sengaja saya membahas, zikir perspektif psikologi. Artinya, eee, zikir tujuannya adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak, tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kesehatan mental. Abah bilang, buah zikir itu tujuannya bukan dapat rezeki banyak, zikir itu bukan dapat kesehatan hebat, zikir itu bukan untuk menterapi, bukan, tapi tujuannya adalah ridha Allah. Tetapi ketika mendapatkan itu semua, itu buah. Dan tentu orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, mahabbah Allah, ma'rifat Allah, pasti pasti jiwanya sehat, fisiknya sehat, rezekinya banyak, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa buktinya? Buktinya adalah guru kita, Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, Syekh Tolha Khalisapu Ashirboni, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka zikir ini menjadi penting kalau kita melihat dari perspektif psikologi yang selama ini orang mengabaikan. Selama ini pengobatan-pengobatan, terapi-terapi kesehatan mental beragam banyak dan mahal-mahal dan susahnya. Abah sudah memberikan gratis kepada kita semua, tergantung kita, kita mau mengamalkan atau tidak, sudah dikasih alatnya. Alatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kita amalkan setiap ba'da sholat, setiap waktu sebanyak-banyaknya. Zikron katsira, repetition. Repetition itu adalah sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin kita mukul batu yang sangat keras dengan pukulan sekali. Untuk pecah berkali-kali maka pecah. Ini adalah zikron katsira. Untuk mendapatkan cahaya itu, maka dengan zikron katsira. Sehingga cahaya itu menjadi cahaya kesembuhan bagi mentalnya, menjadi mental yang sehat, menjadi kolbun yang salim. Tidak hanya kesehatan secara fisik duniawi, juga kesehatan secara spiritual. Di mana orang-orang pada masa itu akan diterima oleh Allah. Yaitu di mana hari yang semuanya tiada manfaat, harta, jabatan, dan lain-lain, kecuali kolbu yang selamat, kolbun salim. Itulah yang kita bahas sore ini berkenaan dengan psikologi zikir, yaitu bagaimana zikir kita sebagai motivasi untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan mental kita, spiritual kita, agar kita lebih sehat cara berpikir kita, agar lebih waras cara berpikir kita dan perasaan kita, agar lebih waras kita menikmati sabda-sabda Abah, agar lebih luar biasa menghayati sabda-sabda Abah. Tidak boleh dianggap herei, tidak boleh dianggap main-main, lelucon, mencari argumentasi-argumentasi lain, karena ini sabda Syekh Mursyid. Kalau seandainya kita menganggap main-main, maka kita umum seperti orang lain mendengar fatwa sabda Abah hanya lewat tausiah, sabda, maklumat. Tapi bagi orang yang khusus harus menyimak betul. Urusan kita dengan Abah Awas bukan sementara, setahun, 2 tahun, atau di dunia saja. Seumur hidup, selamanya, sampai roh kita keluar dari jasad ini. Maka ini adalah perjalanan serius. Kalau kita tidak serius memaknai daripada maklumat-maklumat Abah, Masya Allah, na'udzubillah. Kita kembali kepada umum.
Walaupun sudah talqin, disitulah karena ada apa? Adabul murid ilal mursyid. Kita mesti betul-betul memaknai. Kalaupun kita tidak mampu, Abah lebih tahu bagaimana kemampuan muridnya. Allah lebih tahu bagaimana kemampuan hambanya. Yang terpenting adalah kita bersungguh-sungguh, berusaha serius. Nanti Allah dengan caranya dan karomah syekh gurunya, mursyidnya menjadikan kita terbawa. Yang terpenting kita bersungguh-sungguh, jangan dianggap main, dianggap heureuy, mencari argumentasi kemana-mana, maka ini jelas bahwa kita mempermainkan daripada sabda Abah. Nauzubillah. Karena hidup kita sekali lagi tidak temporal, berguru kepada Abah selama-lamanya. Masa kita akan mengikat hati kita dengan Abah selama-lamanya? Kita hari ini nggak serius dengan beliau dari sabda-sabdanya. Semoga kita semua, ibu bapak sekalian, dengan karomah barokahnya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dibisakan, dimampukan oleh Allah, oleh karomah barokah Abah, menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada mursyidnya. Untuk kita semua, pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semua terbawa dengan gerbong Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.